Halo warga seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. Pemerintah Provinsi Banten canangkan gerakan serentak cegah dan tanggulangi stunting di Provinsi Banten. Artinya, Provinsi Banten memulai lebih awal secara masif melakukan penanganan dan pencegahan stunting agar hasilnya lebih efektif. Pada tahun 2024, angka prevalensi stunting ditargetkan di bawah 14%. Gerakan serentak cegah dan tanggulangi stunting merupakan program mendasar dalam rangka penanganan stunting dan gizi buruk. Data yang telah diterima dari Kementerian Kesehatan langsung ditindaklanjuti secara bertahap. Gerakan serentak cegah dan tanggulangi stunting sebagai bagian dari agenda besar dalam menyiapkan generasi muda Banten yang semakin kuat dalam rangka mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Pemerintah Provinsi Banten juga menyediakan rumah singgah bagi para orang tua yang putra-putrinya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten akibat stunting. Dalam laporannya, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgoyanti mengatakan, pada bulan Juni, pemerintah daerah melakukan intervensi secara serentak di seluruh daerah. Virgoyanti memaparkan intervensi spesifik berupa pemberian tablet penambah darah kepada 522.926 remaja putri dan 201.907 ibu hamil selama 1 tahun. Pemberian vitamin kepada 900 ibu hamil dan 3.397 balita, pemeriksaan komprehensif dan pemberian formula 100 kepada 981 balita, pemberian makanan tambahan pangan lokal kepada 3.397 balita dan 900 ibu hamil oleh dapur PKK, pemberian makanan tambahan pangan kering kepada 16.975 balita stunting dan 240 ibu hamil, serta melakukan monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan oleh kader Posyandu, PKK, Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Kami berhasil mewawancarai penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Data yang telah kita terima dari kementerian langsung kita tidak lanjuti secara bertahap. Kalau tadi kita lihat bahwa progres anak-anak kita khususnya yang stunting itu telah makin membaik ya. Kita lihat nyata tadi yang hadir bersama kita dan itu benar-benar kita cari sama Pak Wali Kota untuk kita lakukan langkah-langkah percepatan penanggulangan stunting dan gizi buruk, serta juga bila yang ada ikutan penyakit-penyakit lain seperti tuberkulosis, diare atau disentri dan seterusnya, itu langsung kita tangani untuk dirawat di rumah sakit. Dan kemudian ini mendasar pada dasar agenda-agenda kita karena ini akan kita perluas menjadi bagian dari makan bergizi bagi anak gratis. Penjabat Ketua TPPKK Provinsi Banten Tine Al-Muktabar meminta para kader PKK dan Posyandu untuk terus mengintensifkan pendampingan pada keluarga beresiko stunting. Tine Al-Muktabar mengungkapkan, dalam melakukan pendampingan pada keluarga berisiko stunting tidak hanya saat ada kegiatan Posyandu, tapi kader PKK diminta untuk door-to-door juga sehingga dinilai lebih efektif untuk mengetahui apakah anak sudah diberikan asupan makanan yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan protein. Kepada orang tua yang hadir dalam acara tersebut, Tine berpesan agar memberikan asupan makanan yang baik kepada anak-anak. Hal itu tentu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, serta berdampak pada produktivitas anak di masa yang akan datang. Dengan melakukan pencegahan, pendampingan, serta edukasi kepada masyarakat dan keluarga beresiko stunting secara intensif menjadi bentuk TPPKK Provinsi Banten turut berperan dalam mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan, pada tahun 2024 ini, jumlah jamaah haji Provinsi Banten menempati posisi 4 terbesar se-Indonesia. Al-Muktabar mengatakan, pemerintah Republik Indonesia terus mengupayakan hubungan dengan Arab Saudi untuk meningkatkan kuota jamaah haji. Pemerintah juga selalu berupaya memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para jamaah yang sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji. Besarnya kuota dan antusiasme masyarakat Banten tunaikan ibadah haji mencerminkan kesejahteraan, lebih dalam lagi pada tingkat kebahagiaan masyarakat Banten. Provinsi Banten siap setiap saat mengisi kekosongan kuota yang tidak digunakan oleh provinsi lain. Karena jamaah haji Provinsi Banten memang benar-benar siap, bahkan setiap saat siap berangkat.
Rata-rata jamaah haji yang berangkat haji tahun ini telah menunggu 12 tahun. Untuk yang baru daftar, masa tunggunya hingga 25 tahun. Ibadah haji merupakan perjalanan ibadah lengkap dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima. Tentu yang utama harus disiapkan adalah fisik, mengingat suhu di Tanah Suci mencapai 40 derajat. Al-Muktabar mendoakan semoga para jemaah haji meraih haji mabrur dan dapat pulang ke Indonesia dengan selamat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan KKB sebagai salah satu upaya inovasi terhadap potensi yang ada di Provinsi Banten, bagian dari bangga belanja di Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia. Karya kreatif Banten dan Digiwara Funfest 2024 digelar oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dengan pemerintah Provinsi Banten yang mengusung tema inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi menuju Banten maju, mandiri, dan sejahtera. Selanjutnya, Al-Muktabar menyampaikan KKB dan Digiwara Funfest 2024 tersebut sangat berkaitan dengan kegiatan perekonomian, sehingga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan di Provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki karakteristik yang sangat menarik, di mana wilayah selatan diisi dengan sektor agraris dan sebagian ditopang dengan sektor industri, sementara untuk wilayah utara didukung dengan sektor industri. Sementara Deputi Gubernur Bank Indonesia Yuda Agung menyampaikan untuk mengembangkan UMKM naik kelas hingga mampu mengekspor produknya, maka terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian, mulai dari kualitas dan kuantitas produk, inovasi produk, serta memanfaatkan perkembangan digitalisasi untuk memperluas jangkauan pasar. Informasi selanjutnya, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengapresiasi persetujuan DPRD Banten terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Al-Muktabar menegaskan bahwa APBD dirancang untuk menjawab harapan masyarakat. Al-Muktabar mengungkapkan pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD Banten selaku penyelenggara pemerintahan di daerah berkomitmen bahwa APBD yang dirancang itu sebesar-besarnya untuk menjawab harapan masyarakat. Dirinya berharap dukungan seluruh masyarakat Banten untuk melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang selama ini dilakukan. Kemudian terkait dengan beberapa rekomendasi catatan yang diberikan oleh DPRD Banten, menurut Al-Muktabar, beberapa di antaranya sudah ditindaklanjuti, seperti kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Al-Muktabar menjelaskan pihaknya telah melakukan optimalisasi dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, salah satunya melalui penarikan pajak tinggal orang asing dan pajak kendaraan berat. Termasuk juga berbagai jenis pajak yang menjadi kewenangannya akan kita tingkatkan terus. Keluarga seluruh Banten, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengajak kepada seluruh pemerintah daerah seprovinsi Banten untuk memperkuat kolaborasi bersama Kejari setempat guna meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. Al-Muktabar mengungkapkan, pemerintah Provinsi Banten secara konsisten melakukan pengawasan dan pengamanan bersama kejaksaan baik dalam hal proyek strategis daerah maupun proyek strategis nasional, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Hal itu dilakukan sebagai bentuk mitigasi resiko yang dilakukan sejak awal, sehingga dengan begitu kita bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan begitu, seluruh program yang dijalankan pemerintah bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Selain itu, momen ini juga dijadikan sebagai transformasi penambahan pengetahuan bagi auditor dan pengawas di seluruh pemerintah daerah. Hal ini terus dilakukan salah satunya sebagai bentuk saling mengingatkan sebagai sesama manusia yang mempunyai segala keterbatasan. Pelaksana tugas Inspektur Provinsi Banten Usman As-Sidiki Kohara menambahkan, kegiatan itu merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan provinsi dalam hal pengawasan internal, sehingga setelah kegiatan ini diharapkan akan terwujud tata pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.